الصالحون إلى حضرة النبي وآل النبي خصوصا إلى روح أبي عثمان بن عبد الله بن أكيل بن يحيى ثم إلى روح شيخنا العارف بالله أبي محمد أمين بدل اسكم برعصرف ولما شيخنا أجمعين ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعلى من هو شيخنا الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Qudrat artinya kuasa, maka mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Adapun dalil bahwa zat Allah bersifat kudrat, firman Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu', tiada takabur, membesarkan diri, dan banyak takutnya kepada Allah Ta'ala adanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah, karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapatlah kembali kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil tiada. Wujudnya Allah itu kidam, sedia, tiada berpermulaan, ya kah? Tiada berawal. Artinya Allah kada diciptakan, karena segala sesuatu belum ada, Allah sudah ada. Kemudian wujudnya Allah Ta'ala itu baqo, kekal selama-lamanya, tiada ada kesudahannya, kada pernah hilang, kada pernah hancur, kada pernah mati, kada pernah binasa, baqo, kekal selama-lamanya. Kemudian wujudnya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, kada ada sesamaannya, kada ada serupanya, kada ada berbandingannya. Oleh karena itu zat Allah kada kawa dihayal-hayal, kada kawa dirupa-rupakan atau direka-reka lawan hati, kada kawa, karena Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, baik zatnya maupun sifatnya. Kemudian wujudnya Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya, Allah Ta'ala kada berhajat kepada apapun dan kada berhajat kepada siapapun. Bahasanya, bahasa yang lainnya, yaitu Allah Ta'ala itu maha sugih, maha kaya. Jadi kalau orang tuh nang bujur-bujur hakikat
sebujurannya sugih maha kaya kadada memerlukan bantuan, kadada memerlukan pertolongan kepada siapapun dan kepada apapun. Kita kada kawa kayak itu, kita bahajat diulah, kita berhajat apa? Dipanjangkan umur, bahajat kesehatan, bahajat segala-galanya kita. Makanya kita kada kawa dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Kada kawa dikatakan qiyamuhu binafsih, kada kawa. Nang kawa, nang apa ngarannya? Nang kawa lah bujur-bujur qiyamuhu binafsih itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata alam kadada, Allah tetap ada. Karena Allah kada perlu alam. Allah kada bahajat kepada alam. Demikian juga apa-apa Allah kada pernah minta bantuan dengan apapun dan kepada siapapun. Ngarannya qiyamuhu ta'ala binafsih. Kemudian Allah Ta'ala itu adanya, wujudnya itu wahdaniyah esa. Nah, esa itu ada esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada fiilnya. Satu aja yang kita ambil, misalnya yang kita amalkan lah dalam keseharian kita. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan kita sampai ketiganya. Tapi satu barang lah, satu barang, yaitu asa pada fiilnya. Asa pada fiilnya maksudnya selain Allah Ta'ala kadada punya perbuatan, selain Allah Ta'ala kadada punya gawian, selain Allah Ta'ala kadada punya ya perbuatan, gawian, apalagi itu tah nang gawian perbuatan selain Allah Ta'ala kadada. Artinya selain Allah tuh beraneh. Nah kalau demikian, maka apapun yang ada di alam semesta ini, maupun ada nantinya di dalam surga dan sebagainya, itu hanya satu nang memperbuat, hanya satu nang mengadakan, yaitu Allah. Nah oleh karena itu ujar Habib Utsman lah, amalan wahdaniyah fi af'al atau pada fi'il, yaitu maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah, melihat perbuatannya Allah, melihat apa? Gawian Allah. Nah, maaflah di bahasa Banjar lah, hasil perbuatan Allah lah, bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juga atas setiap suatu kejadian. Kejadian apapun, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, termasuk yang benda apapun yang kita lihat, itu hakikatnya hanya satu yang mengadakan, yaitu Allah lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudahan Tuhan menolongi kita lah. Jadi kemana aja kita maitihi apapun, artinya mata kita ini kemana aja kita memandang akan, kita selalu melihat af'alnya Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lah. Kemudian berikutnya, selanjutnya kudrat. Arti kudrat kuasa. Ya kan? Nah, kalaulah tadi wahdaniyah fil af'al itu hanya satu yang berbuat, kenapa? Karena memang Allah yang bersifat kudrat kuasa. Artinya selain Allah kadada nang kuasanya. Kadada nang kuasanya, ya kan? Nah, maka wajib kita beriktikad nih bahwa hanya Allah yang bersifat kudrat. Selain dari Allah itu lemah berataan. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Ya, yang ngarannya lemah tuh kayak apa lemah ya? Lemah tadi Bang. Lah, nah jadi kau berdiri ada yang mendiriakan, jadi kau berjalan ada yang menjalankan, jadi kau duduk ada yang mendudukkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kalau kita sudah masuk ke sifat Allah kudrat, mengamalkannya lah, amalannya tadi yang paling mudah melihat af'al aja. Melihat af'al
artinya segala kejadian-kejadian atau segala makhluk-makhluk Allah ini adalah af'alnya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bersifat qudrat. Jadi bahasa dalam kitab itu, alam semesta ini adalah asarul qudrah. Asar qudrah, bekas qudrat. Jadi qudrat Allah itu bekerja, maaflah bahasa Banjarnya, begawi, berbuat, jadilah af'al. Nih contoh nang secara johiriyah, ini tangan ini kan punya kekuatan bergerak berdiam, ya kan? Ini kita secara johiriyah kita, tangan ini bergerak berdiam, artinya punya kekuatan, punya kudrat. Yalah, ini secara johiriyah dulu supaya mudahan paham kita. Lalu kudrat kita ini misalnya apa? Misalnya maaflah jika mengangkat ini. Nah, tangan kita ini kan punya kekuatan. Lalu tangan ini mengangkat. Jadi terangkatnya ini asar kejadian yang dilakukan oleh tangan, yang diperbuat oleh tangan. Karena apa? Karena tangan ini punya kudrat. Nah, sedangkan kita belajar ilmu tauhid, yang maulah tangan Allah, yang maulah kekuatan tangan Allah juga. Berarti tangan dan kekuatan tenaga kita tidak punya apa-apa. Artinya kadada bahasanya nang ada tuh hanya adalah af'al Allah. Af'al Allah terjadi karena kudratnya yang melakukan. Nah itu. Jadi jelas alam semesta ini adalah af'alnya Allah yang bersifat kudrat. Nah, jadi orang bahari kudratnya juga jangan menentukan hujat, apa kudratnya juga jangan mengadakan gitu lah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi lah Tuhan memberikan taufik hidayah, ya lah. Nah, bila kita sudah yakin bahwa apa yang ada ini af'al Allah termasuk diri kita, ya lah, artinya kita memfanakan itu artinya kadada yang lain, nang punya perbuatan hanya Allah. Kenapa jadi nang lain itu kadada punya perbuatan? Karena Allah aja yang bersifat kudrat. Ya kan? Jadi nampak nih asar kudrat atau nampak perbuatan Allah di mana-mana. Nampak benar, ya kan? Nampak benar bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Ma'rifah, diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu pengenalan yang sempurna. Kada syirik lagi kita pada af'al. Maka selama kita syirik pada af'al, nggak ada syirik lah, ya kan? Allah kada menerima amal ibadah kita. Maka sering kita ini kalau, tapi insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Bila selesai ini kita membaca insya Allah karangan Imam Ghazali, apa ngarannya tuh? At-Tasannif ada di situ, karena insya Allah di situ dijelaskan lah. Jadi kita ini selama beramal ibadah, tapi di hati kita merasa ada kita punya perbuatan, Allah belum menerima lagi amal ibadat kita. Biar maaf seharian beribadah tuh seharian, malam semalaman, tapi merasa kita lagi berbuat. Kenapa? Syirik pada af'al, syirik pada wahdaniyah fil af'al. Kenapa? Karena yang bersifat kudrat itu hanya satu. Kalau ada yang lain dari Allah punya kudrat, punya kekuasaan, berarti ada ngarannya yang membandingi Tuhan. Sedangkan Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis, kada ada sesamaannya. Nah, lah. Oleh karena itu firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu yang maha kuasa. Artinya sesuatu apapun itu di dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW, waladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang dirinya Muhammad berada di dalam genggamannya. Berarti Nabi mengaku sidin kadada punya daya upaya. Memang ini adalah ajaran dari sidin. Ya kan? Nah, coba mudahan kita kawam amalkan sekali lagi lah. Ulun kada menggurui pian kada. Ini sama-sama kita mengulangi belajar tauhid sama-sama. Mudah-mudahan nang bahari-bahari itu tak ulang, tak ingat ulang. Lalu kita selama ini misalnya aku nih merasa aku nang bertasbih, merasa aku nang sembahyang. Memang zahirnya kita
Tapi maksudnya nang maulah diri kita, nang maulah tenaga kita jadi kawa apa-apa, itulah kudratnya zat Allah. Ya kan? Zat Allah yang bersifat kudrat. Lalu hasilnya ngarannya af'al. Jadi diri kita ini af'al Allah, gerak dan diam kita pun af'al Allah. Ini terjadi karena sifat kudrat zat Allah nang berbuat. Ya kan? Nah, jadi dalam surga kayak itu juga. Oleh karena ujar Tuhan kan ujar Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu berserta kamu dimanapun kamu berada. Dalam surga pun kita dengan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam kitab hikam, orang yang tidak mengenal Allah di dunia, di surga pun kada pacangan mengenal Allah. Orang yang kadang merasakan dekat di dunia dengan Allah, di surga pun walaupun masuk surga, tapi dia tidak merasakan dekat dengan Allah. Orang yang di dunia kada melihat akan af'al Allah, kada melihat akan kebesaran Allah, dalam surga pun andai kata masuk surga, kada bakalan melihat kebesaran Allah. Rugi kada? Makanya dicari ini melihat orangnya. Bujur kah? Dia mah mencintai orangnya kada dilihat. Ya kan? Nah, cuman berhubung Allah itu kada kawali dilihat di dunia, insya Allah karena di akhirat saja itu di dalam kita ahlus sunnah jamaah wajib beretikat bahwa Allah Taala itu nanti bisa dilihat di akhirat dalam surga. Nah, tapi di dunia ini kita kada kawa melihat zat Tuhan. Ya Allah, kada kawa melihat zat Tuhan, kada kawa melihat sifat Allah, kada kawa. Bapak apa yang dilihat? Iya perbuatannya, iya afalnya, kelakuannya yang kita lihat. Ya kan? Hasil daripada kelakuannya. Nah, bila melihat kenyataannya, melihat perbuatannya atau kejohirannya, seakan-akan melihat nang aslinya. Contoh kayak ini. Orang berpenyakit mata, kawalah melihat matahari nang nyarak tuh. Pon? Nggih. Coba ya kalau ada orang berpenyakit mata atau mata Allah suruh melihat kada kawan tertangis tuh bang. Ya kalau nah mun hendak melihat sebagian nang orang berpenyakit tadi, mun hendak melihat sebagian matahari, carilah wasilah, carilah perantara. Bujur? Carilah cermin. Apa cerminnya untuk melihat matahari? Apa wasilahnya? Apa perantaranya supaya melihat matahari bagi orang yang sakit mata tadi? Apa yuk? Banyu. Bujur? Banyu itu andak di basecamp. Atau mun kadang ngalih angkat, lihati di sumur, lihati di sungai. Ya kah? Waktu tengah hari, matahari itu panas bener. Orang yang matanya berpenyakit kada kau melihat, tapi kalau memandang ke banyu ada kada situ matahari. Tuan, kawa kada melihat. Kawa, kenapa? Karena ada perantaraan, ada wasilah. Iya kan? Nah, jadi matahari nang ada di dalam banyu ini kezohiran, kenyataan nang asli. Paham lah? Paham lah? Mbah, mun melihat matahari dia kada kawanya berpenyakit, Bang. Ya lah. Nah, Bapak mun hendak melihat matahari, ya kah? Lihati nang dia ada di banyu tadi, maka banyu ini wasilah. Kita melihat zat Tuhan kada mampu di dunia, jangankan kita Nabi Isa jata sungkur. Gunung dia hancur, Tuhan batajalli di gunung hancur gunungnya, Nabi Isa pun tak sungkur kada kasanggup melihat. Tapi nanti di akhirat kita diberikan kekuatan sehingga kau memandang zat Allah, tapi menurut makom masing-masing. Ya kah? Nah, orang yang mampu melihat Tuhan dalam artian secara wasilah di dunia, secara apa ngarannya wasilah, perantara, ya kah? Maka nanti di akhirat dia akan melihat kepada zat yang sebujurannya. Nah, jadi melihat matahari nang di banyu itu nah sama aja melihat lawan nang asli, bujur. Jadi melihat misalnya lah kita di berjalan pas lelah di pinggir sungai nih matahari,
Jadi ujar kawan, ay matahari jar. Bujur salah. Nah, ini kita di sungai nih, atau di sumur, ya lah, banyu tenang. Lalu kita nih kawan berjalan, lah melihat di sungai tadi matahari. Ujar kawan, ay matahari. Bujur salah. Pon, bujur salah. Bujur. Iya gerang matahari. Nah, belain pulang sembatan. Iya gerang matahari. Lain jar, bayangan. Ya kah? Tapi dipadahkan lain matahari. Iya matahari. Tapi dipadahkan iya matahari. Dia lain. Bapak ngarannya gen perantara. Ya kah? Nah, dipadahkan lain dia iya, dipadahkan iya, dia lain. Barang kenyataan benar aja. Nah, supaya paham lagi dan pian dibicaramin, ya lah, pian bicaramin, nampak ada muha. Nampak ada? Pertanyaannya, nang dicaramin tuh pian kah lain kah? Kata dulu, iya lain dulu. Dipadahkan iya, dipadahkan lain. Nah, serupa tapi tak sama. Yalah, beda hakikat kan? Nah, ya kah? Kalau ulun berzikir la ilaha illallah, ya. Jadi alam semesta ini wasilah untuk melihat kenyataan Allah. Allah tuh kada nyata, kada nampak zat sidin itu. Nah kita di dunia cuman lihatlah afalnya, lihatilah perbuatannya. Ya kada. Nah melihat afalnya, kayak seakan-akan melihat orangnya. Karena kada mungkin afal ini terjadi tanpa diperbuat oleh Allah. Nah lalu contoh aja. Ulun berucap lah secara zahir nih, la ilaha illallah. Nah, nang kata-kata la ilaha illallah nang ulun ucap tadi, kalau kita memandang secara wasilah, ya kah? Nang berucap itu siapa? Nang mengucap kalimah la ilaha illallah itu. Kalau pian becaramin tadi kan, kalau bete caraminnya ujar pian, iya aku itu, ya kah? Tapi bujurlah pian lain, tapi lainlah iya. Ani bapak tak? Artinya kalau pian maitihi ulun secara ulun, ya ulun, ya kah? Tapi kalau pian memandang hakikat, bukan ulun, cuman itu kenyataan. Mbah, zikir la ilaha illallah itu Allah yang menjikirkan dengan afalnya, dengan sifat kudratnya. Maka terjadilah di mulut ulun la ilaha illallah. Hakikatnya siapa yang berzikir? Tapi jangan mengaku jadi Tuhan. Karena muntung kita ini afal Allah. Bunyi itu pun afal Allah. Cuman jadi kawa bunyi, jadi kawa berzikir dari siapa? Nah, maksud ulun ini kita ini kada apa-apa mudahan kawa ikhlas kayak itu nah. Kawa memandang ikhlas, kawa menerapkan ikhlas tuh kawa. Jadi janganlah kita merasa kita berzikir, janganlah merasa kita yang bebacaan. Ini kita membuka sedikit ya Allah, karena kita belajar tauhid, bukan sekadar tahu, tapi kita mudahan kau merasa. Karena rasa itu adalah bagian ruh. Ruh itu merasa dia. Kalau belum merasa hanya sekedar tahu, itu hanya ilmu yakin, belum lagi ainul yakin, apalagi hakul yakin. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita berzikir la ilaha illallah, ya kah? Nah, itu memang secara wasil, secara zahiriah kita, tapi hakikatnya Allah. Iyalah. Nah, jadi bayangan yang ada di cermin tadi secara zahiriah iya matahari, namun sebujurannya lain matahari itu hanya kenyataan. Banang bujurannya nang bujuran tuh, Bang. Jadi kayak tadi ulun berzikir, itu kejohirannya aja ulun itu. Kayak apalagi kejohirannya aja, menang iyanya siapa nang berzikir?
Allah juga la yazkurullah illallah. Ya kan? Ini supaya kita kawa ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Tapi jangan mengaku Tuhan. Katakanlah bukan mengaku Tuhan, kita tetap hamba. Hamba ini kada kawa apa-apa kecuali dilakukan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah kawa seperti itu, memahami, mengenal akan hebatnya Allah kepada kita, kita sudah diulahkan, kemudian kita digerakkan, didiamkan, bahkan ditolongi tadi mengucap la ilaha illallah, betapa syukurnya kita kepada Allah. Bujur kada kalimat nang ujar Allah dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh selalu beserta kamu dimanapun kamu berada. Kenapa? Kada mungkin kita, mustahil kau berucap la ilaha illallah tanpa pertolongan Allah, tanpa dekatnya Allah dengan kita. Nah, disinilah makanya Nabi ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, pian nih beribadat nang dilakukan sunat, dosa-dosa pian sudah diampuni, andai kata ada, dan sekarang pun diampuni Allah, akan datang pun tetap diampuni Allah. Jika ada dosa pian dah nang dahulu sudah diampuni Tuhan, sekarang jika dosa tetap diampuni, nah, akan datang tetap diampuni. Tapi kenapa pian beribadat sampai bangkak batis? Nang digawe itu sunat dah pulang sampai bangkak batis. Apa aja Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Tidakkah ya Nabi, wahai Siti Aisyah, aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, Rasulullah kenapa jadi sidin selalu bersyukur? Karena sidin selalu melihat kebaikan Allah. Kebaikan Allah nang nampak di sini. Jadi la ilaha illallah. Jaka bahasa orang kalayan adalah la ilaha illallah, thank you ya Allah. La ilaha illallah, thank you ya Allah. Nah, ya, ada kawa mengucap itu nah la ilaha illallah kecuali dengan Allah. La ilaha illallah, thank you ya Allah. Jadi maknanya tuh kada lagi tiada Tuhan selain Allah. Lain dah maknanya, karena orang ini sudah mengenal kepada Allah. Ya, dan Allah tuh dekat sudah lawan inya, kada perlu diterjemahkannya. Ya, mun pian tah sudah nyata di muka mikrofon ini. Ya, ini kada ada yang lain di hadapan unda kecuali mikrofon, bapak lagi bersambat sudah nyata. Beranai dalam artian makasihlah jaga bahasa kita kayak itu tah. Mudahan diberi paham tuh. Nah, jadi insya Allah tuh kalau kita kakak itu merasakan, insya Allah kita beribadat tuh kada ada rasa uyuh, kada ada rasa lapah, nang ada tuh hingga rasa himung, rasa senang, rasa bangga. Nah, lalu ada nyanyian. Di sini senang. Bon? Di sana senang. Iya, aku direnjang senang gitu. Iya kan? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Apalagi yang disusahkan? Nang maha kaya parak lawan kita, nang maha sugih parak lawan kita, nang maha pengampun parak lawan kita. Ya kada? Yang hidupnya kekal parak lawan kita. Apalagi pian cinta lawan bini, ketika pian kesini bini umpat kada. Umpat aku dah. Pian sayang lawan bini, ulun kan sayang juga. Tapi ketika kita di sini nah, bini umpat lah. Pon, anak yang kita cintai ketika kita di sini umpat lah. Harta benda yang kita cintai ketika ke sini umpat kada? Kada juga. Ayo, ini Allah selalu beserta kita. Kenapa kita kada mencintai? Aneh, Ben. Nah, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya saja dunia ini bujur-bujur kesenangan yang menipu. Nah, jadi jangan tertipu kita lawan dunia. Ya kan? Jangan tertipu lawan dunia. Apa jar apa tuh? Jar India tuh dunia apa jar? Baik panggung sandiwara. Kisahnya aja lah. Kisahnya aja sugih, sekalinya kan ada sugih juga. Kisahnya aja tinggi pangkat, kisahnya sambatan, padahal ada juga, ya kan? Nah,
Mudahan Tuhan memberi apa? Taufik hidayah, memberikan makrifat yang sempurna. Jadi kita kembalilah. Wajib kita beriktikad bahwa zat Allah itu bersifat kudrat, artinya kuasa. Mustahil lemah. Yang lemah tuh kita, seumuran kita. Sebab dicap Tuhan tadi sudah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Nah, ada lagi dalam surah amun kada khilaf tu Al-Baqarah kah? Ayat lah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata. Jika kalian tidak bisa memperbuat, walan taf'alu, dan memang kamu selama-lamanya tidak akan pernah bisa berbuat. Apalagi itu dalam kitab Hikam atau di dalam Iqadul Himam. Di situ dijelaskan ayat itu bagi orang yang pandangan tasawuf seperti itu. Jadi orang tasawuf itu, masya Allah, selalu menonton kebaikan Tuhan, menonton af'al Allah di mana-mana. Ada kita yang ngarannya kita lah, ya Allah, lalu maka bilanya kita berbuat lalu menuntut dia tak, bujur kada, ya Allah. Nah, bini tah bila berbuat baik lawan laki merasa inang berbuat baik. Bini nih berbuat baik lawan laki merasa inang dan berbuat baik, ia menuntut tak, bujur. Bahnya ya, aku sudah baulah ini baulah itu macam-macam. Nah macam-macam yang ku gawe nih, berapa sudah lawasnya kita begaul nih, hendak juga aku kayak orang, ujar. Hendak juga aku kayak orang. Apa aja jenang laki selama ini kada kayak orang, kayak kamu. Kada kayak orang, kayak kamu kada pangjar maksudku tuh kada kayak itu pangjar. Orang tuh pina rame jar pina menguning tangan. Ya kah? Mbah, nah pina menguning tangan jar. Oh, galang kamu iya tuh galang jenang bini. Nah, banyaknya jenang laki galang gatah. Itu galang gatah banyak jar. Asal galang aja laki. Nah, iya kah? Aku jenang laki itu lawas sudah hendak nukarakan nikam kayak orang juga, cuma belum lagi. Ya kah? Belum lagi kada kau belum. Nah, jadi jenang bini pulang sampai kapan aku menunggu ujar. Nah, di sini Bu disinilah diuji iman kita. Ya Allah, pertama jangan pernah merasa kita berbuat baik walaupun terhadap anak kah, terhadap suami kah. Kita sebagai suami jangan pernah merasa berbuat baik lawan istri. Jangan, semua dari kebaikan Allah berada. Paham? Supaya kita dapat pahala. Selama kita merasa berbuat baik kepada anak, ya menuntut sekolah naklah, bujur-bujur naklah. Nah, abah membiayai karena nakai bila sudah berhasil. Ikam kena mengkosi abah, ya Allah. Karena ikam nakai mengkosi abah, membiayai abah, ya Karim. Salah kadang salah. Kenapa? Ini membuat hati kita jadi munafik, bahkan jadi syirik. Seakan-akan kita ini hanya bertawakal kepada makhluk yang namanya anak. Tanpa anak kita kada kawa hidup sampai berucap seperti itu. Ya kada. Satu. Yang kedua, anak jadi beban. Oh, masya Allah, berarti aku disekolahkan supaya kau kena mengkosi abah, kau kena membiayai abah, kau maharagu abah. Lah, sekolahnya bujur-bujur berhasil, ya kelak sampai berhasil lalu begawi, ternyata gajinya hasilnya masih kada kau biaya abah mama. Berpikir dengan cara lain, korupsi, koruptor. Kenapa? Supaya abah nyaman, supaya abah senang, bahaya. Jadi kadusah kita apa ngarannya lawan anak tuh maharap. Di orang bahari bila maharap apa aja? Tati harap kah? Nah, bakai apa nang baiknya? Nang baiknya anak sekolahkan silakan setinggi-tingginya asal sesuai syariat. Yang kedua, doa. Ya Allah, ulun menyekolahkan anak nah.
ulun berusaha berikhtiar dan sebagainya, ulun menyekolahkan anak, sukseskan inya, berikan inya berhasil, ilmu yang bermanfaat, ya kah, berikan rezeki yang luas lagi halal, bukakan hatinya untuk selalu berbuat kebaikan. Inya karena sudah selesai jadi napa pastinya menggandang lawan kita. Kenapa? Karena berkat doa lah anak berhasil. Yang kedua, anak itu akan dibukakan hatinya untuk selalu berbuat kebaikan. Ini tuh kada tertutup hatinya. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita nengkai tadi kan dia berupaya untuk membalas budi. Kadang kita berucap bang, tapi ternyata dia kada mampu. Karena memang makhluk kada ada kemampuan. Kada mampu. Sakawanya ini supan, ya kan? Apalagi nang Tuhan ini dan nugari macam-macam. Kada kau mau kosinya. Iya, nang jalan samping deh. Bu, jalan samping itu nyaman kah? Nah, lalu kita teruskanlah. Maka ujar sidin patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia tawadu. Apa tawadu tuh ya? Tawadu ini bahasa Arab lah. Nah, bahasa kitanya tuh rendah diri kan. Itu kan bahasa majas sebenarnya. Maksudnya hati ini kadada. Tuh kadanya rendah diri jalan lupino. Tuh itu lain itu maksudnya lah. Kali karena disuruh guru rendah diri jalan mana berjalan berbungkuk. Itu lain itu maksudnya hati rasa kadada. Nah coba lihatlah, hendaklah tawadu. Tawadu apa? Tiada takabur. Nah, coba ini Habib Usman ini bisa merentet kata-kata sidin. Ujar sidin hendaklah tawadu. Nah, apa tawadu? Tiada takabur. Apa takabur? Membesarkan diri. Nah, jadi bila orang tuh rasa hebat, takabur tuh kada tawadu tuh. Berarti orang tuh ada merasa dirinya punya sifat kuasa. Nah, ya kah? Dua ngarannya kuasa. Ya kah? Orang tuh merasa hebat dirinya, berarti dirinya takabur. Dan takabur tuh hanya sifatnya Allah. Bila ini merasa hebat, berarti dua nang hebat. Kada maasakan ngarannya, kada bertauhid di bidang kudrat. Makanya syaitan merasa ini hebat, merasa dirinya berilmu, masa banyak ibadat dan sebagainya, kada memandang ini anugerah Allah, timbullah ketakaburan, kesombongan, ya. Makanya disuruh sujud kada hakun. Nah, ini akibat kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Lah, jadi kita belajar tauhid supaya hati kita ini tawadu. Tawadu itu kalau sebujurannya bahasanya itulah kada dajar merasa jaka ibaratulah jaka kita bagol beratan kadada rasa memiliki pangkat tuh kadada merasa kehebatan tuh kadada kayak tupang di hati tuh, dan itu permanen sebab nang beilmu tuh sifatnya Allah, nang punya kebaikan tuh hanya ampun Allah, ya kah? Nah cuman saking hebatnya Allah berbuat baik tuh modelnya dipuji sidin ke kita bisa meles lah. Nah tawadu jasidin, apa tawadu? Jangan takabur. Takabur itu apa? Membesarkan diri. Satu, dan banyak takutnya kepada Allah. Coba Nabi itu kurang apa? Tampun lah, ilmu kurang apa? Ibadah kurang apa? Ya lah. Tapi mun Allah menghendaki tetap diuji sidin. Siang malam nak dibunuh Rasulullah itu ya kada. Padahal kurang apa sidin? Rasulullah nih. Nah itu Tuhan menampakkan sifat kudrat sidin, kekuasaan. Unda sidin kada perlu dengan apapun, ibadat siapapun kada perlu unda. Apabila sudah unda menetapkan kada kau diapa-apai. Itu tuh Nabi dan Rasul diuji sedemikian rupa, apalagi kayak kita. Maka jangan kalau bang karena sugih, karena berpangkat, banyak ilmu, banyak ibadat, lalu menyombongkan diri. Oh, ditertawakan orang. Ditertawakan orang. Nah, ya kan? Bapang nang kayak apa? Ya, bersifat lawat tawadu. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadu karena Allah, maka Allah akan meninggikan. Ya kan? Ada lagi dalam hadis itu jar man tawadu'a li ghaniin li ginahu, ya kan? Zahaba
sulusa dinihi au kama qala. Barang siapa merasa hina, merasa rendah di hadapan orang sugih karena kesugihannya, hilanglah 2/3 agamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi bahasanya tuh orang ini kan ada harganya di sisi Tuhan. Lawan makhluknya nah tunduk, inggih pun. Ini maaflah, kita kan masalah hati ya lah. Nah, lawan makhluk tapi lawan Tuhan wani jangan sembahyang. Ya. Wani aja melakukan kemaksiatan tapi lawan manusia inggih doro apa? Tapaling gak ada? Tapaling, ya kan? Tapi bukan berarti kita menyombongkan makhluk. Acot jangan, tetap aja kita nengaran berbuat baik lawan siapapun disuruh. Ya lah. Nah, karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang ada kepada kita itu kebaikan dari Allah juga, bukan dari kita. Kita lebih baik lawan kuitan. Maaflahnya ada orang kayak ini, guru aja sakit pada hati ulun, guru lawan anak lu nih. Kenapa bu? Kenapa pak? Inya guru kan inya nih mau kasih lu macam-macam, tapi guru ulun nih di kayak apa yulah minta anu juga kedahakon sombong badan tuh bang. Nah, ini kan karena merasa inya bang. Ya kan, merasa inya berbuat baik, merasa inya berbuat, akhirnya apa? Lah, kasihan. Nah, maka bilanya orang Tuhan jengkel lawan anak, berarti kebaikan-kebaikan anak selama ini hasil itu istidrak berat Anda. Orang ini nawani lawan kuitan, ya kah? Walaupun ini berbuat baik lawan kuitan karena kekayaannya, karena hasil kerjanya dan sebagainya, ya Allah, wani banul kuitan, apalagi menyuruh macam-macam. Di dalam agama itu dijelaskan bahwa orang itu kekayaan, kesugihan pangkatnya itu istidrak benar lanjuran. Kadang ada orang Tuhan yang kada jengkel hati diperlakuan anak yang kada bagus, ya kada? Nah, punya kuitan adalah kada ridho, kada suka. Iya kah? Mati orang nang durhaka lawan kita nih mati neraka langsung kita. Kenapa? Bila ibu bapak kada ridho berarti Allah. Nah, jadi makanya tadi hendak melihat mazhar kebaikan Allah, lihati kebaikan ibu bapak kita, ya kah? Nah itu diantaranya lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi jarsidin jangan bersifat hendaklah bersifat tawaduk kita lah. Amalan sifat kudrat karena Allah nang kuasa berarti nang lain lemah, hina, dhaif lah. Hendaklah tawaduk sidin. Tawaduk itu apa? Tiada takabur. Takabur itu apa? Membesarkan diri lah. Dan banyak takutnya kepada Allah. Ya kita disuruh banyak istighfar. Ya kah? Mungkin selama ini kan kita merasa banyak bisi ilmu, banyak bisi ibadat, ya lah, merasa banyak bisi kebaikan, baik lawan bini maupun lawan anak, lawan keluarga, lawan siapapun. Itu mari kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, kenapa? Karena ternyata kebaikan-kebaikan yang pada kita itu adalah semua dari Allah juga. Seharusnya seperti harus kita, bukan membanggakan diri. Bukan lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita lah. Makanya di antara doa Nabi sedikit di antara doa Nabi yang jangan kita tinggalkan setiap hari, kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya kan? Menhendak nang panjang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah, ya kah? Nah, ya Allah, ulun minta dimaafi. Ulun sadar banyak dosa kesalahan tapi ulun minta dimaafi, sedangkan piantu Tuhan ini pemaaf. Yang kedua, ulun minta selalu sehat afiat. Ya kah? Nyaman, lancar, afiat tak? Ya lah. Nah, Bu, amun laki tu boy pemaaf ummah lah boleh. Ya lah. Bahnya janang bini. Nah, 2 kali memperingatkan nah. Bahnya janang laki. Apa janang bini? Apa janang laki? Aku seruan lah. Tomat tah bahnya karena beli kai. Janang laki.
Sekalinya saruan terdapat kawan, lawas kada terdapat, ya lah terdapat di situ nah, maka sama-sama sakampung lalu apa merotet lah. Ada bahasa kelayannya mengerumpi apa merumpi kah, no asik bertetangga hari sekalinya karena kisah ini bersambung. Bersambung. Sekali sadar, astagfirullah jar, aku berjanji, on abahnya itu selamat aja, nih bertetangga hari. Nah, ini ya dah jar, nyata dah aku di mamai sidin, macam-macamnya sidin. Nah, nah kayak itu deh, ya lah. Buli kayak ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan nang laki. Lawasnya ikam hanya datang nih, untung juapang ikam bulik. Lah, kada apa-apa kalau ikam jeneng laki, kada apa-apa pang, alhamdulillah. Cuma aku tadi banyak terdapat kawan, kada apa-apa, jangan nyaman pemaaf kayak itu nyaman. Ya kada. Amun nang sudah, bah lawasnya lah meninggalkan bapak dah setumat. Anda kayak sesunduk lawang lu dihiga, bahaya anda. Pacangan apa tak? Ya kan? Pemaaf ini luar biasa. Pemaaf ini belum kita berucap minta maaf sudah dimaafkan sidin. Kayak kita jualan anak telah ya kalau belum anak tuh minta ampun minta redol kita sudah memaafkan, sudah kita sudah meredoakan, menghalalkan semuanya. Itu sifat pemaaf luar biasa. Tanpa dikoreksi kalau kita minta ampun ya kalau beda ampun lawan maaf, minta ampun dikoreksi Tuhan dulu dah jatuh ampun nih kan. Nah lain pulang lambat jadi kalau dimaafkan nih belum apa-apa, dah maafkan dah beratan jatuh kesalahan hamba kok selesai kita nyaman ya kan. Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita seberatan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah masuk surga bighairi hisab. Ala hadiniyah ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.